Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih Mas Fatur, owner Nyong Kopi, yang telah mempercayakan kepada host yang baru. Betul kata Mas Fatur, sore hari ini atau siang hari ini sangat spesial karena narasumbernya semua adalah pimpinan lembaga. Tapi saya khawatir Mas Fatur, di balik spesialnya narasumber ini ada sedikit barangkali kekecewaan dari para pecinta Nyong Kopi dan Kopi Kemisan karena host kesayangannya digantikan oleh saya. Kita tahu Mas Samsul fans page-nya luar biasa ya sebagai host di Nyong Kopi. Tapi mudah-mudahan saya bisa membawa diskusi dengan baik dan kita bisa mencapai satu poin yang kita inginkan. Langsung saja para hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, kita undang, kita hadirkan satu persatu narasumber ke depan. Yang pertama, Wakil Bupati Mas Samidal Ardi, tepuk tangan. Kemudian ada pimpinan Bank Jateng Pak Heri, silakan tepuk tangan. Pimpinan OJK Tegal Pak Ludi, silakan. Kita ketemu lagi ya Pak. Mewakili Kepala di BPKAD Pak Imron, kita beri tepuk tangan. Dan senior saya, pengusaha Kabupaten Tegal Pak Edi Samsudin, kita beri tepuk tangan. Cek. Hati di puasa. Yang berarti mendengarkan ngomong. Rasa kuning rasa. Baik, bagi teman-teman yang ingin memposisikan kameranya, silakan untuk bisa mengambil view terbaik. Ada Radar Tegal, ada dosen pergerakan, ada Kisenkek TV, ada Nyong Kopi sendiri, dan silakan yang lain. Oke, siang hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang pemulihan ekonomi. Jadi kalau kita lihat di beberapa media, Wuhan sebagai negara atau kota dan Cina sebagai negara yang pertama kali ditemukan COVID-19 saat ini menginformasikan bahwa masyarakat di sana seperti terlahir kembali karena di sana sekolah sudah mulai buka, bahkan tidak harus memakai masker. Kemudian di beberapa negara di Eropa, sekolah tatap muka sudah mulai dilakukan. Negara tetangga di Asia Tenggara, pariwisata sudah dibuka. Kita barangkali bisa mengambil satu hipotesa bahwa ketika negara-negara lain memperhatikan keduanya antara kesehatan dan ekonomi dan mereka berhasil, ini bisa menjadi referensi dan pelajaran bagi kita secara umum dalam konteks Indonesia maupun dalam konteks Kabupaten Tegal, bahwa pemulihan ekonomi dan kesehatan dua-duanya harus dijalankan secara maksimal. Nah, pertama saya ingin ke Mas Ardi dulu sebagai Wakil Bupati. Kabupaten Tegal, kita lihat beberapa hari ini angka COVID masih terus bertambah, Mas. Dan kita juga apresiasi pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan pengadaan alat PCR. Ini satu terobosan yang luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk Kabupaten Tegal, untuk Mas Ardi, untuk Bu ini. Dan kaitan dengan APBD 2021 ini tentu menjadi perspektif
pemerintah Kabupaten Tegal dalam menyiapkan pemulihan ekonomi nasional, Mas. Nah, bagaimana dari Mas Ardi sebagai Wakil Bupati yang pertama menceritakan COVID Tegal hari ini dan APBD 2021. Silakan. Di waktu nggak? Gimana nih, Mas? Silakan. Biar ini aja, biar enak. Oke, 5 menit dulu, Mas. Oke. Ya. Jadi pengenalan. Ya, terima kasih, Mas Moderator, Mas Ersal. Tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Ludi. Moderator kita ini memang perspektifnya luas. Tadi jarang-jarang saya acara di Slawi, preambulnya soal negara-negara di Eropa, ya kan? Nah, terima kasih para narasumber yang hadir. Nah, karena waktu 5 menit, saya langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Memang saya setuju bahwa kita tidak boleh melihat hanya tetangga-tetangga kita, Kota Tegal, ataupun Jawa Barat, ataupun DKI, ataupun lain. Tapi kita lihat tadi sudah disampaikan, negara-negara lain sanggup kok menangani COVID-19 ini. Kenapa? Karena asalnya COVID datang ke Tegal ini juga bukan dari Jakarta, bukan dari mana-mana, tapi dari negara jauh, dari RRT kan gitu. Nah, saya sangat setuju dan saya sangat bangga dengan panel-panel yang narasumber ada di sini. Ini sudah kelas tinggi semua. Saya mengajak untuk kita nanti bicaranya langsung ke substantif saja. Saya yakin dari audiens nanti akan bisa catch up. Di Kabupaten Tegal kita penanganan memang kemarin dapat kabar bahwa cukup tinggi kenaikan di nasional dibandingkan daerah lain. Nah, lalu juga ada beberapa hal yang perlu kita sadari saat ini. Saya dapat laporan dari Direktur Susilo bahwa kapasitas di rumah sakit itu sudah mencapai 80%. Sehingga kalau dengan rate seperti ini mungkin 3 minggu atau sebulan bisa jadi full. Kita bicara bukan hanya soal sarana prasarana, mungkin itu hanya soal uang. Kita cari dari mana-mana, kita galang dana, no problem lah. Tetapi tenaga kesehatan tidak bisa diproduksi secara singkat, kan begitu. Hal-hal ini kalau di Kabupaten Tegal sejak hari pertama tidak pernah kita tutupi. Kenaikan pertama, dapat pasien pertama, kenaikan 100, kenaikan 200, kita buka semuanya. Supaya apa? Supaya semua sadar bahwa ini adalah kerja kelompok, bukan hanya tugas dari pemerintah, tetapi ini keadaan sesungguhnya. Nah, nanti siapa yang mau ikutan, ayo. Nah, saya anggap pertemuan hari ini adalah sebenarnya dari masyarakat ingin mengetahui, mengundang kita bicara soal pemulihan ekonomi nasional. Jadi gitu. Jadi harus kita kerja bersama-sama. Kalau tidak, sebulan lagi, mohon maaf, kita akan kelabakan. Nah, sehingga minggu depan saya sudah koordinasi dengan Satgas, kita akan mengatasi ini. Dari TNI Polri, semalam sudah kita ketemu secara informal, menyatakan mungkin nanti kita akan minta bantuan nakes-nakes dari luar, dokes-dokes atau dari tentara. Nah, oke. Lalu terkait pemulihan ekonomi nasional APBD 2021, kita patut akui dan kita patut acungi jempol ya bahwa Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal, walaupun dengan COVID, tetapi pencapaiannya masih on track. Kita per bulan Oktober kemarin pendapatan di angka 79% pendapatan dari target. Artinya masih on track. Nah, tetapi kita patut juga prihatin bahwa dari BPS sudah ada informasi yang resmi terkait pengangguran. Dari 8,1% kita naik ke 8,8%. Nah, secara informal, hitung-hitungan kita sendiri, responden, kemiskinan kita akan naik, Pak. Jadi kemiskinan yang sudah ditekan oleh pemerintah Kabupaten Tegal beserta bantuan peserta masyarakat dan swasta sudah turun dari 2 digit sampai ke 9% sampai ke 7,2%. Hitung-hitungan kita
di akhir tahun ini akan sekitar 9%. Jadi akan menghapus usaha yang sudah kita lakukan selama 3 tahun terakhir. Nah, ini juga realita yang saya ingin kita bicarakan dalam panel ini. Kebetulan kita bertemu dengan ada Pak Ludi, Pak JK, ada Pak Heri, ada Pak Edi, juga dari BPKAD. Nah, bagaimana solusinya? Mungkin pertemuan dalam 2 jam ini bisa menghasilkan sesuatu. Masing-masing instansi ada ide, saling bertukar data, karena itu kuncinya. Kita semua harus sepakat soal data ini. Kita mau beranjak dari mana? Mungkin itu yang bisa saya buka dulu, Mas Ersan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Ardi. Kita ke Pak Ludi dulu, Mas. Jadi pertumbuhan ekonomi kita kuartal ketiga minus 5,32, confirm ya Pak. Kemudian ada Menteri Keuangan menginformasikan bahwa kita sudah masuk ke resesi ekonomi. Nah, dari kacamata OJK sebagai salah satu lembaga negara yang sangat erat kaitannya dengan keuangan, mohon bisa menjelaskan kepada kita semua resesi ekonomi itu apa dan apa dampaknya, dan yang paling sering dirasakan di daerah seperti apa. Itu dulu. Silakan Pak. Oke, matur nuwun Mas Ersan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, karena ini saya baru pertama kali bergabung, mungkin ada yang belum kenal. Tadi nama saya Ludi Arlianto, saya kepala kantor OJK Tegal. Ini saya baru tahu aja, ternyata ini sudah episode ke-21 ya. Udah kayak tersanjung 1, tersanjung 2. Oke, bahkan saya baru tahu nih ada tempat ngopi yang rame-rame kayak gini. Jadi nanti kapan-kapan kita sosialisasi di sini. Ya, siap, tangan. Saya banyak program yang nanti akan saya sampaikan ke pimpinan daerah, tapi saya komunikasikan dulu ke masyarakat. Karena ini sekarang zamannya beda. Tapi tadi Mas Afsal sudah nanya sesuatu sama saya nih, jadi saya harus jawab dulu. Resesi itu apa? Jadi saya nggak mau muluk-muluk teori Mas. Resesi kalau secara definisi ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara itu minus selama 2 triwulan berturut-turut, itu kategori resesi. Tapi maksudnya apa? Intinya kalau bahasa gampangnya, resesi ya urip rada angel. Ya, duit yang muter di masyarakat menurun. Nah, terus daya beli masyarakat menurun. Ya. Jadi apa yang kita alami sekarang, ya ini yang disebut resesi. Tapi kan nggak susah-susah banget ya. Resesi kita masih bisa ngopi loh, ya nggak? Nah, jadi saya didatengin bos OJK nomor 1 5 kali sepanjang COVID. Ya, jadi semua sekarang turun ke daerah. Ya, Tegal ini termasuk yang jadi pilot project. Makanya saya banyak proyek nanti sama Mas Ardi ini. Salah satunya adalah bagaimana kita menyiapkan skema dukungan industri jasa keuangan biar bisa membantu pertumbuhan sektor real. Tadi ada dari Kadin ya, kalau nggak salah, pengusaha nih. Nah, nanti kita bisa diskusi nih. Jujur nih, dari sejak akhir Maret sampai sekarang jumlah utang yang direstrukturisasi itu sudah mencapai angka 7,3 triliun di wilayah X garis daerah Pekalongan. Dari potensi kredit sekitar 8 triliun. Intinya apa? Intinya banyak orang yang nggak bisa segera membayar sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan perjanjian. Di Kabupaten Tegal sendiri, dari kredit yang berpotensi direstrukturisasi sekitar 1 triliun, 980 miliar itu sudah direstrukturisasi. Nanti kalau biar nggak percaya tanya nih dari Bank Jateng. Bank Jateng pasti mumet juga itu.
Ya, apa namanya? Ya ini kondisinya seperti ini. Bisnis bermasalah. Kalau tahun 98 krisisnya itu ada di sektor perekonomian. Orang-orang Jakarta aja, orang-orang yang berduit, tapi masyarakat masih hidup. Sekarang rada beda. Yang di Jakarta krisis, yang di daerah juga krisis. UMKM banyak berdampak. Makanya salah satu program kita gimana UMKM itu bisa jalan. Ya, kemarin apa namanya? Kita ajak dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif untuk membina UMKM di Kota Tegal, di Kabupaten Tegal. Salah satu contohnya. Nanti kita ajak lagi yang lain. Intinya apa? Tadi benar Mas Arsal sama Pak Ardi, kita harus berkolaborasi, kita harus bekerja sama. Krisis ini barang angel, jadi harus disikapi dengan serius. Karena apa? Masalahnya dua. Yang pertama masalah COVID, Pak Ardi masih mati-matian gimana caranya bisa dikendalikan. Kedua, dampak ke sektor perekonomian. Kalau orang kena COVID, masuk rumah sakit 14 hari, 1 bulan, insya Allah sembuh. Tapi kalau sektor perekonomian, menyembuhinya bisa 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Karena masalahnya bulan. Itu pengantar dari saya. Nanti lebih jauh kita eksplor gimana caranya kita bisa keluar dari krisis dengan apa namanya kolaborasi dan kerjasama. Matur nuwun. Oke, tepuk tangan untuk Pak Ludi. Pak Ludi, ini kaitan sama restrukturisasi, tentu hampir semua pengusaha punya kesempatan untuk itu. Kalau menurut guru saya yang bisa dinamakan pengusaha, ya, itu kalau sudah bisa pinjam bank dan berhasil melunasinya, itu pengusaha yang hebat. Nah, ini bicara masalah restrukturisasi. Sejauh ini menurut pantauan Pak Ludi, bank-bank yang ada di khususnya Kabupaten Tegal, itu seperti apa efektivitas kebijakan restrukturisasi? Karena beberapa teman-teman kita itu ternyata masih ada yang kesulitan, dan mungkin Pak Ludi juga menerima banyak masukan atau aduan. Itu seperti apa, Pak? Ya, baik. Intinya restrukturisasi itu diatur di POJK nomor 11. Ya, ini kita mengatur memberikan keleluasaan kepada perbankan untuk memberikan relaksasi pembayaran kredit. Ya. Karena utang piutang itu adalah perjanjian antar pihak. Ya. Kalau dulu di kondisi normal restrukturisasi itu syaratnya banyak. Sekarang syaratnya dipotong. Sepanjang bank yakin kalau usahanya masih bisa jalan, bisa dikasih restrukturisasi. Kalau dulu bank ngasih restrukturisasi diperiksa sama OJK, harus memenuhi 4 persyaratan utama. Saya nggak usah jelasin detail ya, tapi kalau sekarang cukup 1 persyaratan. Bank yakin usahanya ini masih jalan. Kalau sekarang terganggu, tapi depan masih bisa jalan, bank boleh merestrukturisasi. Efektifnya sejauh mana? Ya. Ini pertanyaannya sulit dijawab. Karena apa? Karena penyebab utama ekonomi krisis seperti ini sebetulnya bukan bisnisnya, tapi COVID nih. Selama COVID-nya orang kelar-kelar, ya sangat sulit menilai efektivitasnya. Sehingga sudah ada kebijakan OJK akan memperpanjang restrukturisasi. Tujuannya buat apa? Biar pengusaha yang saat ini sedang terdampak COVID, nafasnya bisa lebih panjang. Coba bayangin kalau nggak ada perpanjangan, pinjamannya langsung jatuh tempo, langsung dieksekusi, bubar kabeh. Ini masih diperpanjang, tapi ada dampaknya ke bank. Ya nanti Pak Heri cerita, bank jadi harus rodo prihatin Bang ya, rodo prihatin. Tapi sekarang semua orang prihatin kok, jadi nggak usah lebih gitu kan. Nah, jadi intinya gitu, Mas Asal ya. Jadi apa namanya? Efektivitasnya setiap 3 bulan kita monitor, sampai pada akhirnya ada keputusan akan dilakukan perpanjangan. Tujuannya buat apa? Biar kita bisa nafas semua. Karena ini yang diusahakan pemerintah segera dapat solusi buat COVID. Sepanjang COVID-nya ini masih naik turun, masih sangat beresiko. Intinya itu Mas ya. Oke, jadi poinnya
Yang penting masih ada optimisme usaha itu jalan, itu bisa direstrukturisasi. Nah, sekarang kita tanya ke Pak Heri. Langsung ke poin yang tadi Pak, sejauh mana pengusaha-pengusaha di Tegal melakukan restrukturisasi dan apakah ada kendala? Ya. Nah itu dulu Pak, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak-Ibu sekalian, kami dari Bank Jateng ya. Sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Ludi, Kepala OJK Kabupaten Tegal, bahwa restrukturisasi kredit itu diatur di POJK nomor 11 tahun 2020. Kemudian dari Bank Jateng ada keputusan direksi nomor 3593 tahun 2020 tanggal 17 April 2020 itu terkait dengan proses relaksasi tata cara relaksasi terhadap kegiatan usaha untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi pada prinsipnya secara garis besar SK dikeluarkan di Bank Jateng di bulan April 2020. Kemudian salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh teman-teman debitur. Jadi bila mana restrukturisasi ini diberlakukan kalau itu yang punya kaitan dengan perbankan, Pak. Kalau pengusaha yang tidak punya utang dengan bank otomatis tidak ada restrukturisasi. Tapi yang punya pinjaman di bank itu yang menjadi target. Itu pun harus ada persyaratannya. Salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi oleh debitur untuk mengikuti restrukturisasi adalah posisi bulan Maret. Kredit bulan Maret itu tidak boleh masuk ke dalam kategori NPL lah. Posisi bulan Maret. Jadi kalau misalkan kredit-kredit yang sudah masuk kolektibilitas macet itu kita tidak diperbolehkan untuk masuk ke restrukturisasi. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Ludi, bila mana debitur masih mempunyai prospek kedepannya masih jalan, tapi ada kendala karena memang kondisi ekonominya sulit, apakah itu dari sisi pemasarannya, dari produksi dan sebagainya, itu yang punya hak untuk dilakukan restrukturisasi. Sehingga salah satu syaratnya adalah debitur itu di posisi bulan Maret tidak masuk dalam posisi NPL. Itu di POJK atau di peraturan Bank Jateng? Di ketentuannya kita, saya tidak membahas di POJK Pak, karena POJK nanti ada Pak Ludi. Berarti masing-masing bisa jadi lain ya? Masing-masing bank bisa jadi lain ya? Biar nanti Pak Ludi yang menyampaikan. Tapi di kita tidak boleh ketentuan kredit macet dilakukan restrukturisasi terkait dengan COVID. Karena ada aturan lagi di Bank Jateng, restrukturisasi di luar COVID itu ada. Jadi ketentuannya tidak sama dengan restrukturisasi sebagai akibat dampak COVID. Jadi mohon maaf, ada debitur yang sebetulnya dari tahun 2019 misalkan itu sudah macet sepanjang kemampuannya masih cukup, kemudian dari sisi kondisi ekonomi dan sebagainya ada 3 pilar, itu kita bisa memberikan restrukturisasi terhadap kredit itu, perbaikan kolektibilitas untuk bank, kemudian memberikan kesempatan kepada debitur untuk lebih ringan di dalam angsuran kreditnya. Tapi beda dengan dampak restrukturisasi berdampak COVID, karena restrukturisasi dampak COVID itu sangat mempermudah bagi debitur, Pak. Salah satu contoh adanya penundaan angsuran pokok dan atau bunga, kemudian perpanjangan jangka waktu, terus penundaan pembayaran bunga, termasuk juga memberikan plafon baru bagi usaha yang lain, tapi untuk mendukung bisnis usaha yang lain ya. Bisnis usaha yang lain yang dimiliki oleh debitur. Jadi ada beberapa top up ya. Ya, top up. Jadi ada beberapa kriteria yang menguntungkan dari debiturnya. Dari sisi banknya, tentunya kami sangat terbantu dengan kebijakan dari OJK itu. Karena kami dari sisi perbankan
dari industri jasa keuangan utamanya perbankan tidak bisa berpikir bila mana kondisi COVID saat ini tidak ada ketentuan POJK terkait dengan restrukturisasi, mungkin bank-bank di Indonesia mungkin kolektibilitasnya sudah tidak ada yang landai, tapi semuanya pasti naik semua. Karena saat ini kondisi di debitur di lapangan itu sangat luar biasa. Ini bicaranya di awal-awal restrukturisasi, awal-awal COVID di bulan April itu. Kami dari Bank Jateng tidak semua debitur mau untuk direstrukturisasi, Pak. Ya. Jadi tetap ada nasabah yang sesuai dengan komitmen, Pak, meskipun saya berpengaruh, tapi tidak begitu mengganggu terhadap repayment-nya. Sehingga saya tidak mau lagi restrukturisasi. Itu ya banyak juga, Pak. Pengusaha hebat. Iya, termasuk pengusaha yang hebat. Termasuk tetangga, Pak? Tetangga nggak? Ya. Kami di Bank Jateng sampai dengan posisi kemarin ada 251 debitur yang direstrukturisasi dengan nilai outstanding sekitar 57 sekian, 58 miliar. 58 miliar. Itu yang dilakukan restrukturisasi. Itu sektor terbanyak dari bidang usaha apa, Pak? Sektor terbanyak itu dari industri pengolahan logam, kemudian konveksi. Itu yang paling banyak dialami oleh debitur Bank Jateng, utamanya di wilayah Banjaran ya, industri pengolahan logam, kemudian konveksi dan sebagainya. Itu yang mayoritas lah, yang mayoritas banyak. Kalau di konstruksi udah pasti enggak, ya Pak Edi, karena memang nggak ada proyek ya Pak. Oke Pak, lanjut. Kalau di konstruksi mestinya tidak restrukturisasi ya Pak ya, karena restrukturisasi kan lain, skemanya lain ya Pak, skema kreditnya lain. Iya. Oke lanjut Pak. Ya. Jadi kita di Bank Jateng restrukturisasi ada 251, kemudian outstandingnya sekitar 58 sekian lah, 58 miliar ya. Nah, kami terhadap debitur yang sudah direstrukturisasi pun tetap harus ada monitoring, ada pemantauan yang dievaluasi lah setiap 3 bulan sekali. Sehingga kami tidak mau nasabah-nasabah yang saat ini dalam tanda petik mungkin sudah kembali normal dengan alasan masih ada COVID, mereka masih menikmati masa-masa enaknya Pak, tidak bayar pokok dan atau bunga. Sehingga bank punya kewajiban untuk melakukan monitoring itu setiap 3 bulan sekali. Bank berhak untuk menentukan bila mana mengetahui debitur itu sudah dalam kondisi normal, repaymentnya sudah bagus, itu restrukturisasi yang sudah ditandatangani mungkin bisa diselesaikan. Kembali ke normal ya? Iya, di normal. Tapi kalau memang bisa melihat kok masih belum, ya dievaluasi lagi 3 bulan yang ada 3 bulan ke depan. Ya. Sehingga harapan dari pihak perbankan itu nanti kami tidak tahu persis bila mana tadi disampaikan Pak Ludi kemungkinan restrukturisasi mau diperpanjang, itu kami sudah sedikit agak plong ini Pak. Kalau memang itu benar-benar diperpanjang. Tapi kalau tidak diperpanjang, kami juga siap-siap kebanjiran debitur-debitur yang dulunya direstrukturisasi kemudian harus berjalan angsuran normal, itu masih punya moral hazard ya, dalam arti Pak, saya belum pulih seperti semula, meskipun dalam kondisi realnya dia sudah pulih, tapi karena kondisi ini dimanfaatkan, Pak mohon maaf lah Pak, saya belum bisa ngangsur. Itu yang nanti akan dihadapi oleh teman-teman di perbankan. Karena bagaimanapun juga bila mana kualitas kredit turun, itu akan mempengaruhi tingkat kesehatan perbankan. Ya. Mungkin sementara itu pengantar dari kami terkait dengan kita flashback dulu terkait dengan restrukturisasi. Kita belum bicara pemulihan ekonomi. Ya. Saya kira itu, terima kasih. Oke, Pak Heri, tentu kita juga memahami bahwa bank itu tidak bisa begitu mudahnya melakukan kebijakan tentang kredit karena COVID juga mempengaruhi penempatan dana, ya. Itu juga pengaruh karena kita pahami bersama kalau misalnya kreditnya macet kemudian penempatan dana tabungan ataupun deposito juga menurun, maka ini akan merepotkan tingkat kesehatan Bang. Oke, kita lanjut ke Pak Edi Samsudin. Nah, ini tadi sudah disinggung ya Pak, sektor yang paling banyak itu pasti bukan dari sektor konstruksi,
Kita juga hari ini kedatangan banyak senior-senior di bidang konstruksi, ya, Mas Rosa, kemudian Mas Pras, Ketua Forjasi, dan apa ada lagi? Ya, dunia konstruksi di Kabupaten Tegal praktis sangat menurun, ya, karena anggaran refocusing, banyak paket pekerjaan fisik yang kemudian direfocusing untuk pengalian ke anggaran COVID. Ini sangat berdampak kepada dunia konstruksi. Dunia konstruksi tidak bisa diterjemahkan tentu hanya kontraktor saja, tetapi multiplier efeknya luar biasa. Tukang, mandor, kemudian toko material dan sebagainya. Nah, menurut Pak Edi Samsudin sebagai pengusaha senior, sebagai kadin juga, bagaimana melihat ini Pak? Tentunya dari sisi menurunnya paket pekerjaan di konstruksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para narasumber yang saya hormati, wakil khusus kepada Wakil Bupati Pasar Hardi yang saya hormati. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Namun demikian kami juga ingin sekedar meralat bahwa saya duduk di sini bukan mewakili sebagai pengusaha secara umum, tapi profesi saya adalah penyedia jasa konstruksi, ya. Jadi apa yang akan saya sampaikan adalah tentang masalah jasa konstruksi. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati dan sebagainya, bahwa dampak daripada COVID-19 ini memang dampaknya sangat luas, terutama adalah di bidang ekonomi, yaitu terus terang saja masyarakat pada umumnya ini terus terang saja sangat merasakan sekali. Nah, kembali untuk masalah jasa konstruksi, ini terus terang saja dengan adanya COVID ini dampaknya betul-betul besar, mengingat tadi apa yang telah disampaikan oleh moderator bahwa banyaknya proyek-proyek yang direfocusing, sehingga terus terang saja banyak jasa konstruksi yang nganggur. Kalau pada saat biasa saja normal, terus terang saja tidak ada COVID, efektif daripada jasa konstruksi untuk bekerja itu adalah rata-rata hampir cuma 6 bulan. Karena pada saatnya itu biasanya rekanan ataupun penyedia jasa di Kabupaten Tegal itu hampir 99% itu mengandalkan proyek pemerintah, proyek kabupaten. Jadi kalau proyek kabupaten jalannya mulai April atau Mei, itu berarti kita juga efektif kerja paling hanya 6 bulan. Untuk itu para penyedia jasa konstruksi itu bisa dikatakan pengangguran terselubung, Pak. Ya, ini pengangguran terselubung. Karena terus terang saja dari 1 tahun kita hidup kita hanya bekerja sekitar 6 bulan. Ya. Padahal di belakang daripada orang-orang jasa konstruksi itu banyak sekali, Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ersal bahwa ya tukang, mandor, kuli dan sebagainya itu sangat ketergantungan kepada ada tidaknya tentang jasa konstruksi. Untuk itu dengan adanya dampak COVID ini akan lebih parah, kasarnya orang ngomong jangan-jangan sudah banyak yang mulai gulung tikar, Pak. Ya, terus terang saja ini banyak yang sudah hampir gulung tikar. Karena terus terang saja dengan adanya COVID ini kita harus sama-sama prihatin. Untuk itu kami di sini juga ingin menghimbau kepada pemerintah daerah bahwa untuk mengatasi daripada itu supaya perekonomian di sektor real di Kabupaten Tegal itu bisa bergerak, untuk anggaran 2021 ini mohon agar bisa dipercepat dalam pengadaan barang dan jasa. Ya, syukur-syukur dalam bulan Desember atau Januari sudah dimulai. Karena terus terang saja, kalau saya melihat website di tingkat kementerian,
untuk 2021 itu sudah bisa dimulai. Ya. Kenapa di Kabupaten Tegal itu tidak? Ya. Ada apa? Ini non sewu loh Pak. Ya. Hanya di kementerian Pak, di provinsi juga. Nah, itu ya. Jadi setahu saya itu. Jadi ini supaya untuk bisa segera perekonomian di Kabupaten Tegal itu bisa melihat untuk menuju kebaikan. Itu satu. Yang kedua, terus terang saja, yang kaitan dengan pelaksanaan Lendang dipercepat. Terus yang kedua, agar segala persyaratan itu supaya disesuaikan dengan aturan yang ada, Pak. Sebagai contoh, Pak, ini untuk pelaksanaan daripada proyek-proyek kebanyakan itu kan dalam Kepres itu ada disebutkan pemberian uang muka, Pak ya. Nah, untuk mengurangi beban bunga yang selama ini di BPD itu banyak mungkin terrealisasi sampai 60% dari nilai pagu untuk mengambil kredit. Ya, kalau dengan adanya uang muka itu paling tidak meringankan kita daripada beban bunga. Untuk itu kami mohon juga agar dalam pengambilan uang muka itu bisa dipermudah dan tidak ada diskriminasi antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah. Selama ini yang kami rasakan terus terang saja, untuk pengusaha kecil uang muka itu hanya 20%. Namun demikian kalau kita mengacu pada Perpres, itu pengusaha kecil itu dibolehkan sampai 30%. Ya, sampai 30%. Sekarang kenyataan yang ada di sini adalah hanya 20%. Sementara menengah tetap 20%. Jadi ini mohon Pak Wakil Bupati ini supaya bisa disikapi agar terus terang saja kalau dapat uang muka 30% kan kami bisa mengambil kredit mungkin hanya 30% atau 40% sehingga mengurangi beban bunga kita di dalam rangka pelaksanaan pekerjaan. Yang berikutnya terus terang saja keluh kesah daripada teman-teman tentang jasa konstruksi ini terus terang saja adanya jaminan Pak, jaminan pelaksanaan maupun jaminan pemeliharaan ini kami mohon Pak agar dipermudah sesuai dengan Perpres 16. Karena selama ini kalau tercantum dalam Perpres 16 itu kalau tidak salah itu bisa menggunakan security bond, asuransi ya. Namun demikian kalau di sini selalu memberlakukan itu dari bank. Jadi supaya kita itu bisa ada keleluasaan. Tapi nggak setiap dinas sama Pak. Nah ini juga jadi catatan ya Pak ya. Nah, iya. Dinas A boleh pakai asuransi, dinas B tidak boleh. Tidak boleh. Nah, ini juga catatan. Betul. Di samping itu juga supaya ada keseragaman. Kita kan satu atap dalam kabupaten. Yang berikutnya yang lebih memberatkan lagi nun sewu. Jaminan itu kalau jaminan pemeliharaan itu ada dinas yang minta blokir tunai 100%. Cover tunai. Ini Pak nun sewu Pak. Ya, jadi kalau bisa ya nun sewu lah, jangan sampai 100% blokir tunai. Karena terus terang saja belum tentu untung, tapi kita sudah ditahan selama 6 bulan ini sebesar 5% dari kontrak. Kalau kontraknya Mas Pras sampai 2,5 miliar, amin. Lumayan kan? Amin. Ya, amin. Ini jadi menurut saya banyak uang yang tertahan daripada tidak bisa ya intinya. Dari perekonomian nggak jalan. Nah, namanya perekonomian tidak jalan. Pak ini nggak hanya diblokir Pak, tapi bahkan sebelum kita cair kita store dulu Pak. Itu makanya ya itu makanya ini kan kami mohon agar supaya dipermudah sesuai dengan aturan. Kecuali kita melanggar aturan. Ini kan justru di Kepres itu sudah lunak. Kenapa di kabupaten kok nun sewu ini kembali ya kok malah tidak menggunakan aturan yang lebih tinggi gitu loh. Ini hanya permintaan saya gitu. Terus yang berikutnya nun sewu pada Bang BPD. Ini terus terang saja. Kami Pak Edi Samsudin kita ke Pak Ardi dulu nih Pak. Ini kayaknya kalau yang agak panas-panas kita tahan sedikit dulu ini.
kedua. Oh iya, sesi kedua. Oke. Sesi kedua lebih spesifik. Kita tepuk tangan untuk para narasumber. Pamir turun loh. Pamir. Pak Imran turun. Ya. Kita ke Mas Ardi dulu supaya nyambung. Mas Ardi, tadi sudah ada satu permohonan dari sektor jasa konstruksi bahwa kita praktis 2020 hanya beberapa sedikit sekali pakai tanggal. Nah, seperti apa Pak 2021 untuk pekerjaan fisik itu yang pertama. Kemudian yang kedua langsung ke kaitan dengan kaitan dengan pemulihan ekonomi nasional. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Edi, Mas Ersal atas kesempatannya. Pertama saya jawab yang paling mudah dulu. Kenapa pekerjaan 2021 kok belum diposting? Jawaban saya belum digedok, masih dibahas itunya. Jadi belum bisa diposting Pak. Kalau jadwal kita itu nanti di akhir November untuk 2021. Sekarang kita baru tanggal 2 November kemarin Bupati menyampaikan kepada DPRD hari Senin ya, tanggal 2 ya hari Senin, disampaikan, kemudian dari DPRD punya waktu 16 hari. Setelah itu nanti kita akan RAPBD itu akan dikirim ke provinsi untuk persetujuan. Setelah itu baru di akhir November akan akhirnya Desember itu paling cepat bisa diinikan. Nah, soal nanti apakah ada lelang dengan bintang dan segala macam itu tergantung pada Pimpro masing-masing PPK-nya. Lalu uang muka kenapa hanya 20%? Nah, kalau ini memang nanti kita perlu cek PPK-nya itu kan dari apa? Dari kebijakan dari masing-masing satker ya. Nah, jaminan pelaksanaan. Nah, ini memang saya sedikit cerita juga kenapa seperti ini. Hari pertama saya ngantor tanggal 9 Januari 2019 itu langsung yang muncul permukaan adalah permasalahan di pembangunan. Waktu itu memang ada masalah begitu ada beberapa pekerjaan saya lupa yang diambilin, yang dimenangkan sama kontraktor, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena ternyata kontraktor tidak punya modal. Mungkin Bapak juga tahu lah. Nah, sehingga hal ini saya dan Bupati sangat terbuka kalau mau diskusi. Tetapi mohon dari para penyedia juga bisa merapikan diri. Misalnya dari ada asosiasinya diperkuat, lalu juga bagaimana nanti untuk mengeluarkan keanggotaan asosiasi itu dengan spek yang lebih baik lah. Pembinaan ya? Ya, ada pembinaan dari asosiasi, dari ini. Karena pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap sikap dari Pemda pada penyedia ini. Terkait dengan 2021, ada informasi Pak? Berapa untuk infrastruktur? Oh ya, nanti dicek. RAPBD ini akhir bulan ini akan diketok. Nah, untuk proyek infrastruktur seperti apa nanti kita cek detailnya. Tetapi pada dasarnya memang anggaran untuk 2021 kebijakannya masih kepada dua hal, yaitu untuk menangani kesehatannya. Tadi disampaikan oleh Mas Ersal bahwa kita sudah memiliki alat lab untuk PCR. Memang kapasitasnya itu baru 2 per shift. Satu hari itu bisa memproses 96 sampel. Berapa jam Pak hasilnya? Ya satu shift, artinya 6 jam ya. 6 jam. Nah, satu shift itu kita lagi ingin tingkatkan ke 2 shift. Permasalahannya adalah di tenaganya, karena tenaga lab ini kan khusus. Nah, apabila nanti kita tingkatkan sampai 2 shift itu hanya 200 sampel per hari. Padahal salah satu alasan kenapa Kabupaten Tegal sekarang sangat meningkat dibandingkan kabupaten kota lain di Indonesia adalah karena kita testingnya masif. Kita jemput bola ke pasar-pasar, Bapak Ibu sekalian. Sehari itu bisa 500 sampel.
Saya baru di swab kemarin. Hari ini lagi menunggu hasil. Tetapi dari 500 per hari itu yang masuk, kita hanya bisa proses di sini di kabupaten hanya 196. Artinya sisanya masih ke luar kota. Ya. Dari yang ini pun, dari yang diproses di kabupaten pun, kita biaya mendapatkan dari pemerintah pusat itu hanya 500.000. Sementara biayanya itu kurang lebih 700 sampai 900.000 per sampel. Artinya, sisa ada 200-500.000 itu yang merupakan untuk reagennya, tenaganya, kemudian biaya vial dan segala macam itu ditanggung oleh APBD. Nah, itulah fokus 2021. Sehingga untuk proyek-proyek infrastruktur saya yakin tidak akan besar. Prioritasnya tetap masih COVID. Masih tetap. Karena memang itu sudah arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, namun Bupati dan saya tetap mengejar ke Perpres 79 2019. Di situ ada mega proyek. Ada pembangunan pelabuhan di Larangan, ada Itu di APBD 2 ya, Pak? bukan. Itu sumbernya ada